Dapat gak? Udah Ada orang sini. dapat. Live. Ya. Dari Di Pemda Sumba Timur. ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera kita semua. Halo, Om Swastiastu, budaya salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dekat istana beliau. Yang saya hormati pula senior saya di sini, Wakil Gubernur Provinsi NTT, terima kasih. Kemudian ada Pak Bupati Sumba Timur, kemudian dari pihak PT SM dan para pejabat yang tidak dapat saya satu persatu. Rekan-rekan wartawan, terima kasih juga atas kehadirannya. Pada siang hari ini kita bersama menyaksikan kunjungan kerja Bapak Menko Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di kawasan transmigrasi Melolo. Saya sengaja membawa Pak Menko ke sini karena kita memahami bahwa pembangunan kawasan transmigrasi itu tidak bisa berdiri sendiri, hanya Kementerian Transmigrasi saja. Membutuhkan sinergi dan kolaborasi, bukan hanya Kementerian Transmigrasi, tetapi juga kementerian-kementerian teknis lainnya di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bahkan lintas kementerian, lintas sektoral, termasuk kemarin Pak Menko dan saya juga sudah bertemu dengan Menteri Perindustrian dalam perjalanan ke Bandung. Ya, tidak sengaja kami bertemu di kereta dan sudah berdiskusi. Salah satu diskusi kami adalah tentang PT NSM dan kawasan transmigrasi Melolo. Mengapa kawasan transmigrasi ini sangat penting? Karena ke depan dalam rangka transformasi transmigrasi tidak lagi hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi bagaimana melakukan seperti yang dicita-citakan oleh founding fathers kita, industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa utamanya, dengan para transmigran sebagai tenaga kerjanya, dengan mengutamakan masyarakat lokal sebagai transmigran. Jadi kami melihat konkretnya di mana sebagai pilot project, kami melihat kawasan transmigrasi di Melolo ini punya potensi yang cukup besar.
Jadi nanti teknis akan diatur lebih lanjut. Kebetulan sudah ada MOU antara Kementerian Transmigrasi pada saat itu Kementerian Desa dan PDDT pada tahun 2017. Mungkin nanti akan kami perbarui MOU tersebut. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Menko untuk menyampaikan kata sambutan. Nanti setelah sambutan Pak Menko, mohon berkenan rekan-rekan wartawan untuk keluar terlebih dahulu. Ada beberapa pembahasan yang harus kami diskusikan. Setelahnya nanti akan kami lakukan doorstop. Setelah secara simbol kita melakukan panen raya. Terima kasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Menteri Transmigrasi Bapak Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara, yang juga saya hormati tentunya Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Joni Asadoma. Sampaikan salam hormat saya untuk Bapak Gubernur. Juga Bupati Sumba Timur Bapak Punggu Lili Pekuwali beserta segenap jajaran Forkopimda baik Provinsi NTT maupun Kabupaten Sumba Timur, keluarga besar, pimpinan dan jajaran PT Muria Sumba Manis MSM yang juga saya hormati. Terima kasih telah menyambut kami dengan begitu baik. Saya tentunya didampingi oleh pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, hadir staf khusus Bapak Irjen Polisi Arif Rahman dan Bapak Agus Jofan atau Konsina, dan saya juga ingin menyapa para pejabat, para dirjen di lingkungan Kementerian Transmigrasi, Bapak Ibu sekalian serta teman-teman media yang saya cintai dan banggakan. Saya bahagia sekali. Ini pertama kali saya datang ke Sumba Timur. Sebetulnya sudah sejak lama ingin datang, tapi baru sekarang bisa hadir secara langsung. Sayangnya belum bisa bermalam, mohon maaf, tapi kapan-kapan kita cari waktu yang lebih longgar. Tetapi yang jelas saya senang sekali hari ini bisa bersama Bapak Menteri Transmigrasi datang secara langsung untuk melihat sebuah proyek pembangunan sekaligus pengembangan wilayah di kawasan transmigrasi Pelolo Sumba Timur ini. Kita harapkan bisa tumbuh dengan baik. Tadi sepanjang jalan saya melihat tantangan geografis yang dialami ataupun yang dihadapi oleh masyarakat tentu tidak mudah. Tetapi di balik itu Tuhan juga baik. Karena ada peluang, ada potensi yang luar biasa ketika kita semua gigih, sabar, berikhtiar, berupaya untuk mencari solusi yang terbaik, termasuk dengan teknologi, dengan inovasi, dengan capital, dengan keberanian. Tanpa keberanian, ya tidak akan dimulai sesuatu yang dianggap awalnya sulit, bahkan dianggap tidak mungkin. Jadi Muria Sumba Manis telah hadir tentunya sebagai salah satu elemen penting, karena bicara pertumbuhan ekonomi, pemerintah tidak mungkin sendirian. Berbicara membuka lapangan pekerjaan, pemerintah tidak bisa sendirian. Pemerintah pusat maupun daerah punya kepentingan untuk merangkul semua stakeholders, semua elemen, terutama dunia usaha. Kita yakini itu. Industri akan hidup jika
para pelaku industri juga masuk dan hadir dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, sekali lagi, nanti saya ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk saya ingin melihat apa saja yang telah dilakukan selama ini, dan nanti saya dengar kita akan ke kebun tebu atau panen. Yang jelas tadi saya mendapatkan informasi singkat bahwa yang sedang dilakukan saat ini merupakan upaya mengintegrasikan antara industri dengan transmigrasi. Transmigrasi memiliki dua keunggulan yang sering Pak Mentran sampaikan. Yang pertama, punya lahan. Kawasan transmigrasi punya lahan di berbagai penjuru tanah air, termasuk di NTT dan Sumba Timur ini. Yang kedua, punya pekerja, tenaga kerja, yang juga diharapkan menjadi model, saya ulangi, model utama dalam produksi dan industri. Nah, sedangkan dunia industri hadir dengan modal, capital, dengan teknologi, dan juga sebagai off-taker dari hasil yang bisa dihadirkan bersama di lokasi transmigrasi ini. Bertemulah ini. Jadi teman-teman wartawan, kalau ini bisa menjadi model dan bisa direplikasi di tempat-tempat atau kawasan-kawasan transmigrasi lainnya, maka tidak hanya kita akan merevitalisasi kawasan transmigrasi, tapi juga mengintegrasikan industri dan masyarakat lokal dalam sebuah semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, bahkan mengentaskan kemiskinan, dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Salah satu PR besar adalah tentu bagaimana kita mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan yang ekstrim. Ketimpangan juga bisa kita atasi dengan membuka lapangan pekerjaan yang baik untuk masyarakat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, gula adalah salah satu byproduct dari tebu. Sampai dengan hari ini rasanya kebutuhan gula masih tinggi. Belum ada substitusi yang sangat berarti untuk menggantikan peran gula dalam kehidupan kita sehari-hari. Produksi diperlukan untuk kebutuhan dalam negeri dan bahkan kita bisa menyasar pasar ekspor. Nah, yang kedua, selain gula, produk lainnya adalah justru bioetanol, biomass untuk energi yang baru dan terbarukan. Saya dengar di sini bisa menghasilkan hingga 22 megawatt. Sedangkan yang dibutuhkan untuk operasional dari industri MSM ini adalah sekitar 10-an saja megawatt. Artinya masih ada sisa yang bisa juga diorientasikan ataupun ditujukan untuk masyarakat, baik rumah tangga maupun kebutuhan lainnya, bekerjasama dengan PLN. Nah, di samping itu yang saya ketahui juga tadi sambil makan saya mendengarkan bahwa kapasitasnya sebetulnya sudah dipersiapkan hingga 12.000 ton canes per day, TCD. Per hari ini baru sekitar 6.000. Jadi masih ada potensi pengembangan sampai dengan 2 kali lipat. Artinya ini masih banyak yang bisa kita lakukan. Jadi saya tentunya bersemangat karena ini konkret. Jadi bukan sesuatu yang abstrak, tapi konkret sudah ada 7 tahun melakukan pendalaman pengembangan kawasan baru 2020 berapa? 2 ya, operasional, dan sampai dengan hari ini menurut saya patut kita support. Dan dari sisi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur tentu juga ada kaitan bagaimana infrastruktur dasarnya bisa mensupport agar ini semakin maju dan berkembang. Paling tidak, pertama, lahannya harus siap, statusnya jelas, clean and clear kalau bicara HGU.
Yang kedua, infrastruktur jalannya juga harus dipersiapkan sehingga lebih memadai, lebih efisien karena mobilitas jadi lebih cepat. Yang ketiga adalah saya dengar dibutuhkan juga pengembangan pelabuhan. Nanti akan kita pelajari semuanya dengan baik sehingga ya benar-benar transportasi logistik ini bisa lebih efisien dan kompetitif. Dan yang terakhir nanti Pak Menran sudah akan menghitung segala sesuatunya. Kalau sudah bisa dipetakan lebih detail berapa masyarakat Transmigran yang akan kita konsolidasikan di wilayah sini, misalnya untuk perumahan dan lain-lain juga perlu dipersiapkan dan diperhatikan. Rasa-rasanya itu, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita membangun optimisme ini. Saya dengan sukacita mendengarkan apa yang menjadi tantangan, tapi juga sekaligus apa yang menjadi potensi dan peluang yang ada di kawasan ini. Terima kasih teman-teman wartawan atas kehadirannya. Setelah ini saya akan mendengarkan secara khusus penjelasan dari Pak Wagub, Pak Bupati dan juga dari teman-teman MSM. Terima kasih.